Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali siswa-siswi sekalian pada pembelajaran matematika secara daring di Madrasah Sanawiyah Kanyisebut Hidayun Gresik. Mudah-mudahan kalian semua pada kesempatan kali ini masih dalam kondisi sehat walafiat, sehingga dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik sampai tuntasnya materi. Sebelum kita melanjutkan pada pembahasan materi, mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi bilangan pecahan. Diharapkan setelah pembelajaran kali ini kalian memiliki pengalaman belajar. Yang pertama, mampu mendefinisikan pengertian bilangan pecahan. Yang kedua, mampu menyederhanakan bilangan pecahan. Dan berikutnya yang ketiga, mampu membandingkan dua bilangan pecahan. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita awali dengan membahas pengertian pecahan. Untuk bisa memahami tentang pecahan, coba perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat sebuah apel. Kemudian apel kita potong jadi dua. Sebuah apel dipotong menjadi dua bagian yang sama, maka setiap bagian ini dinamakan 1/2 atau setengah, yang ditulis dengan 1/2 seperti ini. Setengah bagian namanya. Jika yang setengah bagian tadi dipotong menjadi dua bagian yang sama kembali, sehingga berubah menjadi 4 bagian yang sama, maka setiap bagian ini dinamakan 1/4 atau 1/4 bagian, yang ditulis 1/4. Itu pengertian dari pecahan. Nah, sehingga bilangan 1/2, 1/4 ataupun 3/4 itu merupakan contoh dari bilangan pecahan, anak-anak sekalian. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa pecahan adalah bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk A/B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat, B tidak boleh sama dengan 0, dan B bukan faktor dari A. Bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut. Itu pengertian dari pecahan. Pecahan 1/4, 1 disebut pembilang dan 4 disebut penyebut. Pecahan 3/4, 3 disebut pembilang, 4 disebut penyebut. Berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Perhatikan daerah yang diarsir ini. Yang ini daerah diarsir adalah setengah bagian. Kalau ini 2/4 bagian. Kalau yang ini 3/6 bagian. Tapi hakikatnya yang diarsir ini bernilai sama, ya, daerahnya akan sama. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa 1/2, 2/4, 3/6 itu bernilai sama, sehingga disebut pecahan senilai. Sedangkan pecahan 1/2 ini merupakan pecahan yang paling sederhana. Sehingga kita dapat menentukan bentuk sederhana dari pecahan dengan cara membagi bilangan dan penyebutnya dengan FBB dari pembilang dan penyebut pecahan tersebut. Itu konsep dasar dari menyederhanakan pecahan. Contoh misalnya begini. Nyatakan pecahan berikut dalam bentuk yang paling sederhana. Maka kita bisa menyelesaikannya seperti ini, anak-anak, ya. 15/20, FPB, faktor persamaan terbesar dari 15 dan 20 adalah 5. Maka pembilang dan penyebut harus kita bagi 5.
15 dibagi 5 menghasilkan 3, 20 dibagi 5 menghasilkan 4. Sehingga bentuk sederhana dari 15 per 20 adalah 3 per 4. Berikutnya 60 dan 24 FEB-nya adalah 12. Maka pembilang dan penyebut kita bagi dengan 12. Menghasilkan 5 per 2. Ini sudah bentuk sederhana ya. Cara yang nomor B ini kalau sampai kesulitan dalam menentukan FBB bisa pakai cara yang paling gampang, yaitu alternatif lain tapi agak lama sedikit ya. Bagaimana caranya? Ya kita bagi dengan bilangan prima, kita bagi 2 dulu. 60 dibagi 2, 24 dibagi 2 menghasilkan 15 per 12. 15 dibagi 2 tidak bisa, maka kita bagi 3 menghasilkan 5 per 2. Kalau dibagi 3 tidak bisa, dibagi 5 dan seterusnya. Hasilnya sama. Ini agak lama. Ini bagi kalian yang kesulitan menentukan FPB dari dua bilangan bisa menggunakan cara yang sederhana ini. Begitu anak-anak ya. Berikutnya, bagaimana cara kita membandingkan 2 pecahan atau 3 pecahan atau 4 pecahan atau mengurutkan pecahan? Untuk membandingkan pecahan, kita harus mengubah pecahan tersebut sehingga memiliki penyebut yang sama. Kemudian kita bandingkan pembilangnya. Contohnya, gunakan tanda kurang dari atau lebih dari untuk membandingkan sepertiga dan 2 per 7. Maka penyelesaiannya langkah pertama tentukan KPK dari 3 dan 7. KPK dari 3 dan 7 adalah 21. Langkah kedua tentukan pecahan yang dinilai dengan sepertiga dan 2 per 7. Gunakan KPK pada poin 1 untuk penyebutnya. Kalau kalian kesulitan memahami yang ini, bisa pakai contoh ini ya. Nah, ini ya, kita rubah menjadi pecahan yang senilai sepertiga dan 27. Yang ini penyebutnya 7, maka yang atas harus dikalikan 7. Yang atas penyebutnya 3, maka yang bawah harus dikalikan 3. Begitu, jadi dikalikan sebaliknya. Dikalikan 7 hasilnya 7 per 21. Yang ini ya. Jadi sepertiga sama dengan atas nilai 7 per 21. Yang 2 per 7 kita kalikan 3 karena yang seatasnya penyebutnya 3. Jadi intinya penyebutnya disamakan. Menghasilkan pecahan senilai 6 per 21. Nah, kemudian kita bandingkan gitu loh ya. Setelah penyebutnya sama, kita bandingkan pembilangnya. Mana yang lebih besar? Ternyata ini ada pembilangnya 7, ini 6. Maka 7 lebih dari 6, sehingga kesimpulannya 7 per 21 lebih besar atau lebih dari 6 per 21. Sehingga jawaban akhirnya berarti sepertiga lebih dari 2 per 7. Itu dia prosesnya. Jadi dikalikan silang. Yang sepertiga dikalikan 7, yang 2 per 7 dikalikan 3, terus dilihat pembilangnya. Itu cara membandingkan 2 pecahan. Termasuk nanti kalau mengurutkan pecahan anak-anak ya. Bisa difahami ya? Nah, ini ada soal latihan yang bisa sampean gunakan untuk mengukur kemampuan sampean dalam memahami penjelasan kali ini ya. Mudah-mudahan sampean paham dan mampu menyelesaikan permasalahan pecahan yang kita bahas kali ini. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.